1. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tahapan penting adalah penyusunan kerangka acuan kerja. Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan KAK? Agar proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, A. Menyusun KAK dengan cakupan yang jelas dan spesifik sesuai kebutuhan. B. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan KAK. C. Menyusun KAK berdasarkan kajian kebutuhan dan anggaran yang tersedia. D. Melakukan survei lapangan untuk memastikan KAK sesuai kondisi real. E. Memastikan KAK mencakup seluruh aspek teknis dan administrasi yang relevan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah menyusun KAK dengan cakupan yang jelas dan spesifik sesuai kebutuhan. Penyusunan kerangka acuan kerja yang baik sangat penting agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan efisien. Dengan cakupan yang jelas dan spesifik, KAK dapat memberikan panduan yang tepat mengenai kebutuhan proyek, sehingga meminimalisir kesalahan dan potensi pemborosan. 2. Pengelolaan barang milik negara yang baik harus memprioritaskan asas-asas efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pada tahap perencanaan pengadaan barang, apa yang dapat dilakukan untuk memastikan akuntabilitas terjaga? A. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penetapan spesifikasi barang. B. Melakukan pengadaan barang melalui mekanisme e-purchasing. C. Menyusun dokumen pengadaan yang lengkap dan akurat. D. Melakukan survei pasar untuk menentukan harga yang wajar. E. Melakukan evaluasi berkala terhadap setiap tahap pengadaan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah menyusun dokumen pengadaan yang lengkap dan akurat. Menyusun dokumen pengadaan yang lengkap dan akurat merupakan salah satu cara terbaik untuk memastikan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang milik negara. Dokumen yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan peraturan akan memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban di setiap tahap proses pengadaan. 3. Salah satu fungsi dalam pengelolaan jasa adalah evaluasi kinerja penyedia jasa. Apa yang paling penting dilakukan untuk memastikan kinerja penyedia jasa sesuai dengan yang diharapkan? A. Melakukan monitoring berkala selama masa kontrak berjalan. B. Menyusun indikator kinerja yang jelas sejak awal kontrak. C. Mengadakan pertemuan berkala untuk membahas progres pekerjaan. D. Menyediakan umpan balik secara rutin untuk penyedia jasa. E. Melibatkan semua pihak terkait dalam evaluasi kinerja penyedia jasa. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah menyusun indikator kinerja yang jelas sejak awal kontrak. Indikator kinerja yang jelas dan terukur harus ditetapkan sejak awal kontrak, agar kinerja penyedia jasa dapat dievaluasi secara objektif dan sesuai harapan. Dengan indikator kinerja yang jelas, proses evaluasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, dan penyedia jasa dapat memahami dengan pasti apa yang diharapkan dari mereka. 4. Pengadaan barang secara elektronik sering digunakan untuk meningkatkan transparansi. Manakah dari langkah berikut yang paling tepat untuk mencegah praktik korupsi dalam proses ini? A. Menerapkan mekanisme pengawasan yang kuat di setiap tahap pengadaan. B. Menetapkan aturan yang jelas dan tegas terkait dokumen tender. C. Melibatkan lembaga audit independen dalam proses pengadaan. D. Menyediakan sistem yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. E. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan secara berkala. Langkah yang paling tepat untuk mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang secara elektronik adalah menerapkan mekanisme pengawasan yang kuat di setiap tahap pengadaan. Pengawasan yang ketat di setiap tahap pengadaan akan membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan, penyuapan, atau tindakan korupsi sejak awal proses. 5. Bagaimana langkah yang paling tepat dalam mengelola barang milik negara yang sudah tidak terpakai, tetapi masih memiliki nilai ekonomi? A. Menggunakan kembali barang tersebut dalam fungsi lain yang masih relevan. B. Menjualnya melalui lelang sesuai aturan yang berlaku. C. Menghibahkannya kepada instansi yang membutuhkan. D. Melakukan pemeliharaan untuk memperpanjang umur pakai barang. E. Melakukan evaluasi ekonomi sebelum memutuskan pengelolaan barang.
Langkah yang paling tepat dalam mengelola barang milik negara yang sudah tidak terpakai, tetapi masih memiliki nilai ekonomi, adalah menjualnya melalui lelang sesuai aturan yang berlaku. Penjualan melalui lelang memungkinkan barang tersebut untuk mendapatkan nilai ekonomi yang maksimal dan transparan, serta memastikan bahwa proses pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang ada. 6. Salah satu aspek penting dalam pengadaan jasa konsultansi adalah memastikan kualitas hasil kerja konsultan. Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan kualitas hasil kerja? A. Menyusun standar evaluasi yang spesifik sejak awal kontrak. B. Melakukan pemantauan berkala terhadap hasil kerja konsultan. C. Menetapkan target hasil kerja yang jelas dan terukur. D. Mengadakan pertemuan rutin untuk memantau kemajuan proyek. E. Melakukan evaluasi kinerja berdasarkan hasil akhir yang dicapai. Untuk memastikan kualitas hasil kerja konsultan dalam pengadaan jasa konsultansi, langkah yang paling tepat adalah menetapkan target hasil kerja yang jelas dan terukur. Dengan menetapkan target yang jelas dan terukur sejak awal, semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang harapan dan tujuan proyek, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kualitas hasil kerja konsultan. 7. Di dalam sebuah proyek konstruksi, terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh faktor cuaca buruk. Apa yang paling tepat dilakukan oleh pejabat pengadaan dalam menghadapi situasi ini? A. Menyusun jadwal ulang proyek dengan mempertimbangkan kondisi cuaca. B. Melakukan negosiasi ulang terkait waktu pelaksanaan proyek. C. Menambahkan sumber daya tambahan untuk mempercepat penyelesaian. D. Menyusun rencana cadangan untuk menghadapi kemungkinan keterlambatan. E. Mengkoordinasikan dengan semua pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik. Dalam menghadapi keterlambatan proyek konstruksi yang disebabkan oleh faktor cuaca buruk, langkah yang paling tepat dilakukan oleh pejabat pengadaan adalah mengkoordinasikan dengan semua pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik. Koordinasi dengan semua pihak terkait, kontraktor, pemilik proyek, dan konsultan, sangat penting untuk memahami situasi secara menyeluruh dan mencari solusi yang efektif, seperti menyusun jadwal ulang atau menentukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. 8. Dalam kontrak pengadaan barang, terjadi perubahan harga material di pasar yang menyebabkan penyedia barang meminta revisi harga kontrak. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Melakukan kajian ulang kontrak sesuai dengan klausul yang ada. B. Melibatkan pihak terkait untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. C. Memastikan perubahan harga sesuai dengan mekanisme yang berlaku. D. Mengadakan diskusi dengan penyedia barang untuk mencari solusi terbaik. E. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak perubahan harga. Dalam situasi di mana penyedia barang meminta revisi harga kontrak akibat perubahan harga material di pasar, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah memastikan perubahan harga sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa revisi harga dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati, menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ada. 9. Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan barang dan jasa adalah transparansi. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan transparansi dalam pemilihan penyedia barang? A. Melakukan proses seleksi secara terbuka dan transparan. B. Melibatkan pihak ketiga dalam seluruh proses seleksi penyedia. C. Membuka hasil penilaian teknis dan harga kepada seluruh pihak yang berkepentingan. D. Menggunakan sistem e-procurement untuk memudahkan akses informasi. E. Melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Untuk memastikan transparansi dalam pemilihan penyedia barang, langkah yang paling tepat dilakukan adalah melakukan proses seleksi secara terbuka dan transparan. Proses seleksi yang terbuka memberikan kesempatan yang sama bagi semua penyedia, dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengawasi dan memahami langkah-langkah yang diambil dalam pemilihan penyedia, sehingga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. 10. Dalam pengelolaan aset, terdapat aset yang tidak lagi digunakan dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Apa tindakan yang paling efisien terkait barang tersebut? A. Menyimpan barang tersebut untuk digunakan di masa mendatang.
B. Menghibahkannya kepada instansi yang membutuhkan, C. Mengalihkan aset tersebut ke unit yang membutuhkan, D. Melelangnya untuk mendapatkan nilai ekonomi terbaik, E. Melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memutuskan langkah berikutnya. Tindakan yang paling efisien terkait aset yang tidak lagi digunakan adalah melelangnya untuk mendapatkan nilai ekonomi terbaik. Dengan melelang aset tersebut, Anda dapat memaksimalkan nilai ekonominya, dan proses ini juga transparan serta memungkinkan aset tersebut digunakan kembali oleh pihak lain. 11. Untuk memastikan proses pengadaan jasa berjalan efektif, evaluasi terhadap penawaran jasa dilakukan dengan berbagai kriteria. Apa kriteria yang paling penting dalam menilai penawaran jasa konsultansi? A. Metode pelaksanaan pekerjaan yang diajukan. B. Pengalaman penyedia jasa dalam proyek serupa. C. Kualitas tenaga ahli yang disediakan oleh penyedia jasa. D. Kesesuaian teknis dengan kebutuhan yang ditetapkan. E. Harga penawaran yang sesuai dengan anggaran. Dalam menilai penawaran jasa konsultansi, kriteria yang paling penting adalah kesesuaian teknis dengan kebutuhan yang ditetapkan. Kesesuaian teknis memastikan bahwa jasa yang ditawarkan benar-benar memenuhi kebutuhan proyek, sehingga hasil kerja konsultan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun pengalaman, kualitas tenaga ahli, metode pelaksanaan, dan harga juga penting, kesesuaian teknis menjadi fondasi utama dalam penilaian. 12. Pengelolaan barang milik negara harus mempertimbangkan aspek pemeliharaan. Manakah dari langkah berikut yang paling tepat untuk menjaga nilai barang milik negara tetap optimal? A. Melakukan pemeliharaan rutin sesuai jadwal yang ditetapkan. B. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan secara memadai setiap tahun. C. Melakukan monitoring kondisi barang secara berkala. D. Mengganti barang yang rusak dengan yang baru secara tepat waktu. E. Melakukan inventarisasi rutin untuk memastikan kondisi barang. Langkah yang paling tepat untuk menjaga nilai barang milik negara tetap optimal adalah melakukan pemeliharaan rutin sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemeliharaan rutin membantu mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan barang tetap dalam kondisi baik, yang pada gilirannya mempertahankan nilai ekonomisnya. Pemeliharaan yang terjadwal juga membantu mengidentifikasi dan menangani masalah sebelum menjadi lebih serius. 13. Pada proses pengadaan barang, penetapan spesifikasi barang yang terlalu ketat dapat menyebabkan A. Mendorong penyedia barang untuk mengikuti spesifikasi dengan lebih baik. B. Meningkatkan kualitas barang yang diperoleh. C. Mempermudah kontrol terhadap kualitas barang yang diterima. D. Memastikan barang sesuai dengan kebutuhan teknis. E. Menyulitkan partisipasi penyedia barang yang layak. Penetapan spesifikasi barang yang terlalu ketat dapat menyebabkan menyulitkan partisipasi penyedia barang yang layak. Spesifikasi yang terlalu ketat dapat membatasi jumlah penyedia yang mampu memenuhi kriteria, sehingga mengurangi kompetisi dan potensi untuk mendapatkan penawaran terbaik. Hal ini dapat mengakibatkan lebih sedikit pilihan dan mungkin harga yang lebih tinggi. 14. Dalam pengelolaan pengadaan barang secara elektronik, apa yang menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah? A. Keamanan sistem e-procurement dari ancaman siber. B. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. C. Kesiapan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi. D. Pengawasan terhadap proses pengadaan secara menyeluruh. E. Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pengadaan. Dalam pengelolaan pengadaan barang secara elektronik, tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah keamanan sistem e-procurement dari ancaman siber. Keamanan siber menjadi krusial karena sistem e-procurement mengelola data sensitif dan transaksi yang dapat menjadi target serangan. Memastikan bahwa sistem aman dari ancaman siber adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses pengadaan. 15. Apa yang dimaksud dengan just in time di dalam pengelolaan barang? A. Pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan tepat waktu.
B. Penghematan anggaran melalui pengadaan yang efisien. C. Pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. D. Pengurangan stok barang dengan mengoptimalkan distribusi. E. Peningkatan efisiensi melalui koordinasi yang baik antar unit kerja. Just in time, di dalam pengelolaan barang, berarti pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan tepat waktu. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi persediaan dan biaya penyimpanan, dengan memastikan bahwa barang diterima tepat ketika diperlukan dalam proses produksi atau operasional, sehingga mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. 16. Dalam pengelolaan jasa konstruksi, salah satu aspek penting yang harus diawasi adalah kualitas pekerjaan. Apa langkah terbaik untuk menjamin kualitas sesuai standar? A. Melakukan inspeksi rutin terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung. B. Menetapkan standar kualitas yang jelas sejak awal kontrak. C. Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pekerjaan. D. Mengadakan pertemuan dengan penyedia jasa untuk memastikan kesesuaian pekerjaan. E. Melibatkan pihak pengawas dalam setiap tahap pekerjaan konstruksi. Langkah terbaik untuk menjamin kualitas pekerjaan sesuai standar dalam pengelolaan jasa konstruksi adalah menetapkan standar kualitas yang jelas sejak awal kontrak. Dengan menetapkan standar kualitas yang jelas di awal, semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai ekspektasi dan kriteria yang harus dipenuhi, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi selama pelaksanaan proyek. 17. Ketika terjadi perselisihan dalam proses pengadaan barang, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan adalah A. Melakukan mediasi dengan semua pihak terkait. B. Mengacu pada ketentuan dalam perjanjian kontrak. C. Melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah. D. Menyelesaikan perselisihan sesuai prosedur yang berlaku. E. Mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi bersama. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan ketika terjadi perselisihan dalam proses pengadaan barang adalah mengacu pada ketentuan dalam perjanjian kontrak. Mengacu pada ketentuan dalam perjanjian kontrak, memberikan dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan, dan memastikan bahwa proses yang diambil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. 18. Apa peran utama e-purchasing dalam pengadaan barang pemerintah? A. Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. B. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang. C. Memudahkan pemantauan terhadap proses pengadaan secara real-time. D. Menyediakan platform yang aman dan terpercaya untuk pengadaan barang. E. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan pembelian yang tepat waktu. Peran utama e-purchasing dalam pengadaan barang pemerintah adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Dengan menggunakan sistem e-purchasing, proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, serta mengurangi risiko praktik korupsi. 19. Dalam pengelolaan barang dan jasa, seringkali ditemukan masalah dalam manajemen inventaris. Langkah apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah kelebihan stok? A. Menyusun rencana distribusi barang ke unit kerja yang membutuhkan. B. Mengoptimalkan penggunaan barang yang ada untuk kebutuhan masa depan. C. Melakukan penjualan barang yang sudah tidak diperlukan. D. Menyediakan sistem monitoring stok secara real-time. E. Menyusun kebijakan pengadaan berdasarkan data inventaris yang akurat. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah kelebihan stok dalam pengelolaan barang dan jasa adalah melakukan penjualan barang yang sudah tidak diperlukan. Dengan menjual barang yang sudah tidak diperlukan, Anda dapat mengurangi kelebihan stok, mendapatkan nilai ekonomis dari barang tersebut, dan mengoptimalkan ruang penyimpanan untuk barang yang lebih dibutuhkan. 20. Salah satu bentuk optimalisasi penggunaan aset adalah pemanfaatan bersama aset antar unit kerja. Manfaat utama dari pemanfaatan bersama aset ini adalah A. Mengurangi kebutuhan pengadaan aset baru. B. Memaksimalkan penggunaan aset yang sudah ada.
C. Meningkatkan efisiensi anggaran dalam pemeliharaan aset. D. Memperpanjang umur pakai aset melalui perawatan bersama. E. Mempercepat proses pengadaan aset untuk unit kerja lain. Manfaat utama dari pemanfaatan bersama aset antar unit kerja adalah memaksimalkan penggunaan aset yang sudah ada. Dengan pemanfaatan bersama, aset yang ada dapat digunakan secara lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa semua unit kerja mendapatkan manfaat dari aset yang tersedia tanpa perlu melakukan pengadaan baru.